Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semua, izin admin belirumahmudah.com dan metuairproperty.com mau berbagi sedikit pengetahuan mengenai kelebihan pondasi batu kali pada bangunan. Sebelum lanjut silahkan di-subscribe ya, untuk terus mendukung channel kami. Pondasi batu kali merupakan salah satu jenis pondasi yang strukturnya terbuat dari pasangan batu kali yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga dapat berdiri kokoh, dan bahkan mampu untuk menahan beban dinding batu bata rumah, atau pagar, di atasnya. Pondasi batu kali biasa digunakan pada bangunan sederhana, yang kondisi tanah aslinya cukup baik. Kedalaman pondasi batu kali ini adalah sekitar 60-80 cm dengan lebar tapak yang kurang lebih sama dengan tingginya. Kelebihan pondasi batu kali: 1. Pelaksanaan pondasi yang sangat mudah. 2. Waktu pengerjaan pondasi batu kali relatif lebih cepat. 3. Biaya pelaksanaan yang relatif lebih murah apabila menggunakan batu kali. 4. Batu pecah sangat mudah didapatkan untuk di daerah Pulau Jawa. Bagian-bagian pondasi batu kali. Pondasi batu kali terdiri dari beberapa bagian mulai dari slop sampai pasir di bagian bawah pondasi. Bagian-bagian pondasi batu kali adalah sebagai berikut. 1. Slop merupakan bagian paling atas dari pondasi batu kali. Slop akan menghubungkan pasangan batu bata ke pondasi. Slop berfungsi untuk menopang berat beban dinding, supaya semua dipikul rata, sehingga bangunan bisa berdiri tegak dan kokoh. Beban ini nantinya akan diteruskan ke pondasi. Slop biasanya berukuran 15 x 20 cm atau 20 x 30 cm. 2. Pondasi batu kali merupakan bagian inti dari pondasi itu sendiri, dan biasanya digambarkan dalam bentuk trapesium. Akan tetapi, pengerjaan di lapangan biasanya dilakukan dengan bentuk kotak. Komposisinya sendiri adalah batu, pasir, air, dan juga semen yang kemudian diaduk sedemikian rupa. 3. Kedalaman pondasi batu kali ini terdiri dari beberapa macam, tergantung dari fungsinya dan tergantung juga dengan area bangunan yang dibuat. Apabila kondisi tanah di area tersebut lunak, maka dibutuhkan kedalaman yang lebih. Sedangkan jika kondisi tanah tersebut keras maka cukup dengan kedalaman tertentu saja. Kedalaman galian pondasi biasanya sekitar 1 meter, namun itu belum termasuk slop. Apabila slop juga ingin ditimbun dengan tanah, maka kedalaman berubah menjadi 1,3 meter. 4. Lebar pondasi juga sangat beragam, hal ini disesuaikan dengan jumlah beban yang akan dipikul oleh pondasi itu sendiri. Namun, standar lebar pondasi adalah 60-100 cm atau 0,6-1 meter. 5. Pasir uruk. Bagian pasir uruk ini biasa digunakan untuk menimbun bagian pondasi yang kering dan yang sudah selesai dibangun. Kebanyakan masyarakat biasanya menggunakan tanah sisa galian pondasi sebagai pengganti pasir uruk yang harganya tentu jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan tanah uruk. 6. Pasir dan kerikil alas pondasi. Bagian ini berada pada bagian dasar pondasi, komposisinya sendiri adalah pasir dan batu kecil, yang kemudian ditabur di bagian bawah pondasi. Bagian ini berfungsi agar bangunan tidak terlalu kaku apabila terkena goncangan. Jika misalnya ada goncangan, maka pasir dan juga kerikil tadi akan meredam getaran yang terjadi. Oke, lanjut ke metode pelaksanaan pondasi batu kali. Pengertian pondasi sendiri adalah struktur pada bangunan yang terletak di bagian paling bawah yang berfungsi untuk meneruskan beban dari struktur atas ke tanah. Secara garis besar, pondasi terdiri dari dua jenis yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Dan yang termasuk salah satu jenis pondasi dangkal adalah pondasi batu kali. Dalam pelaksanaan pembuatan pondasi batu kali, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Pekerjaan persiapan. Rencanakan urutan galian, urutan dalam pemasangan pondasi batu kali, tempat untuk penimbunan tanah hasil galian yang sementara sebelum diangkut keluar dari set,
dan juga tempat penimbunan yang sementara untuk batu-batu kali sebelum dipasang. 2. Pekerjaan galian. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pekerjaan galian ini, yaitu, siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Menggali tanah dengan ukuran lebarnya sama seperti lebar pondasi bagian bawah dengan kedalaman yang disyaratkan. Menggali sisi-sisi miringnya, sehingga akan didapatkan sudut kemiringan yang tepat membuang tanah sisa galian ke tempat yang sudah ditentukan. Cek posisi, lebar, kedalaman, dan juga kerapiannya sesuai dengan rencana. 3. Pekerjaan urugan pasir. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pekerjaan urugan pasir ini, yaitu, pasir uruk harus diratakan pada dasar galian dan disiram dengan air secukupnya untuk mendapatkan kelembaban yang optimum untuk pemadatan. Lalu padatkan pasir uruk dengan menggunakan alat stamper jika diperlukan, maka ulangi langkah 1 dan 2 tersebut, sehingga akan didapatkan tebal pasir uruk seperti yang telah direncanakan. 4. Pekerjaan pasangan pondasi. Pada pekerjaan pasangan pondasi ini, ada 2 langkah yang harus dilakukan, yaitu pembuatan profil dan pemasangan batu kali. Pembuatan profil. Pertama, pasanglah patok batu untuk memasang profil, 2 patok untuk setiap profil. Profil tersebut dipasang pada setiap bagian ujung lajur pondasi. Lalu pasang bilah batu datar pada kedua patok, dengan tinggi setinggi profil. Pasanglah profil hingga benar-benar tegak lurus, dan bidang atas profil, usahakan titik tengah profil tepat pada tengah-tengah galian yang sudah direncanakan, dan bidang atas profil sesuai dengan peil pondasi. Selanjutnya, ikat profil tersebut pada bilah datar yang dipasang antara 2 patok, dan dipaku supaya lebih kuat. Pasang patok sokong miring pada tebing galian pondasi dan kemudian ikatkan dengan profil, sehingga akan menjadi kuat dan kokoh. Cek ketegakan atau posisi profil dan juga ukuran-ukurannya. Perbaikilah jika ada yang tidak tepat, begitu pula dengan peilnya. 5. Pemasangan batu kali. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Pasanglah benang pada bagian sisi luar profil dengan tinggi 25 cm dari permukaan urugan pasir. Siapkan bahan adukan untuk dapat melekatkan batu-batu tersebut. Susunlah batu-batu tersebut di atas lapisan uruk tanpa bahan adukan, setinggi 25 cm. Lalu isikan pasir ke dalam celah-celah batu tersebut, sehingga tidak ada lagi rongga antar batu, dan siramlah pasangan batu kosong tersebut dengan air. Kemudian naikkan benang pada 25 cm berikutnya, dan pasanglah batu kali dengan adukan, sesuai dengan ketinggian benang. Usahakan bidang luar pasangan tersebut rata. Demikian informasi yang sudah kami jelaskan, tentang pondasi batu kali secara lengkap dan jelas. Semoga informasi yang telah kami sampaikan ini, dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi Anda yang sedang ingin membuat pondasi batu kali atau hanya sekedar mencari informasi tentang pondasi batu kali. Apabila masih ada yang kurang lengkap dan jelas, maka bisa langsung Anda kolom komentar. Admin izin pamit, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi